Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Raja Otomotif ya. Di kesempatan kali ini kita kedapatan konsumen. Ini motornya Honda Beat Street. Boleh dilihat. Ini bagian koper belakang sudah kami buka tadi ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat speedometer bahwasanya ini Honda Beat Street. Oke? Oke Mas Bro. Jadi keluhan yang punya motor ini, keluhan konsumen saya ini adalah starter ACG-nya tidak mau menyala. Dan lampu speedometer juga tidak menyala. Padahal yang punya motor bilang akinya masih normal. Oke, langsung saja kita cek dulu. Kita pastikan apakah memang akinya normal. Ini saya kasih test pen ya. Ini test pennya 12 volt. Benar, untuk aki ini normal ya. Untuk lebih jelasnya kita cek tegangannya berapa. Ini saya menggunakan multimeter ya teman-teman. Di sini terlihat untuk tegangan akinya 12,69 volt. Mohon maaf untuk multimeternya sedikit buram kacanya ya. Nah, sekarang kita akan coba ke speedometer, kita lihat dulu. Ini saya nyalakan kunci kontak, saya matikan lagi, saya nyalakan. Sama sekali tidak ada arus yang mengalir ke sini Mas Bro ya. Nggak ada yang menyala. Kemudian saya starter dulu. Setelah saya starter, sama sekali tidak ada connect ya. Suara detak-detuk pun tidak ada. Ini. Padahal kunci kontak sekarang sudah menyala. Remnya kiri kanan sudah saya tekan ya. Ini tidak menyala sama sekali. Lagi pula speedometer tidak menyala. Full pump juga tidak menyala. Saya matikan dulu. Kita dengarkan suara full pump. Sama sekali full pump tidak menyala. Oke Mas Bro. Jadi ini coba saya hidupkan dulu, saya sela dulu ya. Saya manualkan dulu. Apakah motor ini menyala? Oke. Ternyata motor ini menyala Mas Bro. Kalau kita sela, motor ini menyala. Oke Mas Bro, jadi untuk langkah pertama kita akan ke sikring ya. Ini adalah langkah paling utama untuk mencek kelistrikan motor injeksi ya. Ini saya capitkan di negatif aki. Kemudian untuk mengetes sikring, kita mulai dari sikring utama ya Mas Bro ya, yang 25 ampere. Ini ya. Menyala, 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 menyala. Ya, menyala ya. Jadi ini adalah arus standby Mas Bro. Meskipun kunci kontak belum kita nyalakan, ini sudah mengalir arus listrik. Tapi untuk baris kedua tidak akan mengalir arus listrik kalau kunci kontak tidak kita nyalakan. Oke, sekarang saya nyalakan kunci kontak. Kemudian kita tes. Tidak menyala. Tidak menyala. Tidak menyala. Tidak menyala. Tidak menyala. Tidak menyala. Untuk baris kedua sama sekali tidak ada yang menyala ya Mas Bro ya. Padahal di sini ada 3 skring. Saya rasa tidak akan putus, sekali putus 3. Tapi meskipun begitu, kita buktikan dulu. Kalau yang saya lihat di sini tidak ada yang putus Mas Bro ya. Masih utuh. Lagi pula itu jarang sekali putus 3. Oke. Dari mana arus ke sini? Ya. Biar kita pahami dulu. Arus ke sini ketika kita nyalakan kunci kontak, maka omron ini akan berfungsi, relay ini. Dan relay ini akan mengantarkan arus listrik ke sikring yang 3 ini, baris kedua ini. Nah, jika tidak omron ini atau relay ini tidak berfungsi, maka arus tidak akan mengalir ke sini. Ya, jelas ya. Berarti kita cabut dulu. Di sini nanti akan ada arus standby. Sini. Kemudian ini akan terhubung ke sini. Dari sinilah, dari pin yang satu inilah mengalir ke sikring yang 3 ini. Kapan ini akan terhubung? Pin yang besar ini kapan akan terhubung? Jika pin yang kecil yang 22 ini dialiri tegangan listrik.
baik di sini positif ataupun di sini negatif ataupun sebaliknya. Oke. Sekarang kita cek apakah ada arus listrik standby yang mengalir ke sini. Namanya arus standby itu keadaan kunci kontak mati, maka arus tetap mengalir ya. Sekarang kunci kontak kita matikan. Kita lihat di sini. Sini ya. Ternyata di sini ada arus standby. Ini. Bagian yang ini. Oke. Dan di sini ada untuk pin yang kecil ya. Yang ini. Inilah kontrolnya yang ini. Harus ada arus listrik di sini. Positif dan negatif. Nah. Oke. Sekarang kita coba kita lihat. Yang ini. Ini adalah ya, tegangan akinya. Kita nyalakan kunci kontak. Maka dia ada tegangan aki. Di sini. Sebentar. Nah, berarti di sini. Di sini tegangan 12 voltnya yang bagian ini. Berarti di sini adalah minnya atau negatifnya. Negatifnya ini adalah sinyal langsung dari ECU. Bukan langsung ke massa ya. Bisa dipahami? Ini adalah sinyal negatif dari ECU. Oke? Berarti yang ini. Yang ini. Oke? Untuk mencek ini sinyal negatifnya berfungsi atau tidak, di capitan ini ya, kita letakkan di positif aki. Kalau memang ini sudah jadi negatif ketika kunci kontak dinyalakan, maka lampu tes pen ini akan menyala. Sekarang kunci kontak saya matikan, saya tusuk dulu di sini. Kemudian saya nyalakan. Ini sama sekali tidak menyala. Artinya sinyal negatif dari ECU tidak berfungsi. Ya, makanya arus standby yang dari sini, tidak teraliri ke sini, karena dari sinilah ketiga sikring ini, yang bagian ini tidak tersambung ya, karena sinyal negatif dari ECU tadi putus. Oke, kita akan coba cek apakah memang ada kabel di tengah jalan yang putus. Kita akan coba cek kabel yang ini, sinyal negatifnya ke ECU apakah memang ada putus atau tidak. Sekarang ini songket saya cabut ya. Nah. Oke, di sini saja biar jelas. Nah, oke. Sekarang kita ke box sikring dulu, Mas, Bro. Di sini untuk sinyal negatifnya bisa dilihat. Ini warna hijau bergaris putih. Warna hitamnya tadi adalah tegangan akinya, tegangan 12 volt. Ya. Berarti warna hijau bergaris putih, kita cek apakah tersambung ke sini. Di ECU ini akan kita cari. Di sini langsung terlihat, Mas Bro. Ini. Langsung terlihat ya. Dia ada di kolom pertama, di baris ke 1 2 3 4 5, di baris ke-5. Oke, kemudian kita tancapkan jarum pentol di lubang ke-5 ya. 1 2 3 4 5. Baris ke-5 dari kolom pinggir. Ya, jelas. Sekarang akan kita coba kita tes pen. Ini kita tes connect ya, apakah connect atau tidak. Oke. Kalau memang ini connect berarti ada suara bunyi di tes meter ini ya, atau di multimeter ini. Sekarang akan kita coba ke sini langsung, ke sini. Dengar? Bisa didengar? Sudah jelas? Arus atau kabel yang dari box sikring ke ECU tidak ada yang putus. Berarti yang rusak adalah di ECU. Sudah jelas ini yang rusak adalah di ECU. Ini kurang lebih harganya di atas 1 juta ya, Mas Bro, teman-teman ya. Nah sekarang jika sudah seperti itu, kalau cuman seperti itu, Anda jangan panik dulu teman-teman. Anda jangan panik dulu. Ini bisa saja kita langsungkan ke massa. Kita jumper langsung, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya sudah sering membuat seperti itu. Oke. Itu karena sudah jelas-jelas ECU-nya yang rusak. Ini langsung aja kita potong. Ya. Langsung kita potong. Mohon maaf agak sempit sedikit ya. Ini, jelas kan? Hijau bergaris putih jelas. Sekarang saya akan potong.
Nah, ini saya akan lepaskan. Nah, ini dia. Jelas ya, sudah saya potong ya. Kemudian saya kupas dulu ini. Oke. Lalu saya ambil kabel. Kemudian saya kupas. Kemudian ini kunci kontak saya matikan ya. Kemudian ini untuk sementara ya. Untuk sementara ini kita tempelkan dulu di negatif aki. Sebentar. Nah, yang ini akan kita tempel langsung di negatif aki. Oke. Lalu ini kita cek dulu apakah sudah mengalir ke songketnya ya. Ini saya taruh di positif aki. Sudah langsung ya. Mau dihidupkan kunci kontak, ini sudah langsung. Tapi ini tidak akan langsung karena tegangan akinya harus melalui kunci kontak dulu yang bagian ini. Karena yang bagian positifnya itu melalui kontrol dari kunci kontak juga ya. Makanya di sini dua-duanya tidak ada yang standby. Tapi sekarang minnya ini, negatifnya ini sudah standby. Buktinya ini sudah standby langsung. Mau dinyalakan kunci kontak atau bukan, dia sudah standby jadi massa. Oke. Sekarang kita akan coba pasangkan ini relay kaki 4-nya. Kemudian kita akan tes sikring yang baris kedua apakah sudah berfungsi atau tidak. Ini sudah jelas ya, untuk masanya sudah langsung. Pasang. Tidak menyala ya. Benar tidak menyala. Sekarang kita nyalakan kunci kontak. Menyala. Suara pompa sudah terdengar. Menyala, 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 menyala. Oke teman-teman. Jadi relay ini sudah berfungsi ya. Kemudian kita matikan. Nah, kalau saya dengar ini ketika saya matikan dan saya hidupkan kunci kontak ini sudah berbunyi. Coba kameranya ke full pump, apakah terdengar suara full pump? Oke, jelas ya. Sekarang bagian skring sudah menyala. Kita lihat ke speedometer. Oke teman-teman, ternyata ini sudah menyala. Saya matikan lagi, saya nyalakan. Nah, untuk keluhan yang pertama di speedometer kita sudah selamat ya, sudah tuntas ya. Sekarang kita tes ke ini, ke starter. Saya pencet rem 22 kiri kanan. Kemudian setelah saya starter, ternyata ini sama sekali tidak menyala, Mas Bro. Tidak menyala sama sekali ya. Oke, kita curiga di mana? Anda curiga di mana? Atau kita coba dulu kita tes. Barangkali sensor CKP-nya yang rusak. Oke. Sekarang ini teman-teman. Oke, bisa dilihat. Di sini ada 6 buah kabel ya teman-teman. Ini. Di sini ada warna putih bergaris hitam, warna putih bergaris biru, dan warna putih bergaris merah. Ini adalah sensor Hall. Fungsinya adalah untuk mendeteksi medan magnet. Yang sebelahnya, di sini warna hijau. Ini adalah massa dari ECU. Kemudian di tengah-tengahnya ada warna coklat bergaris hitam. Ini adalah tegangan aki. Yang kemudian warna biru bergaris kuning. Ini adalah pulser. Sekarang kita ke yang bagian ini, bagian warna coklat. Inilah tegangan dari aki. Tapi ini bukan tegangan langsung ya, karena ini tegangannya lebih rendah daripada aki langsung.
Sekarang kita akan melakukan penesan terhadap warna coklat ini. Apakah ada arus listrik? Nah, ini menyala ya. Berarti tegangan listrik dari ECU menyala ke sini. Tapi ingat teman-teman, ini tegangannya lebih rendah daripada tegangan aki. Boleh kita buktikan. Ini saya gunakan test pen. Di sini terlihat tegangannya 11 volt lah, bisa dibilang 11 volt. Oke. Jadi untuk mencek ini Mas Bro, mencek sensor hole-nya apakah berfungsi, sensor CKP-nya, karena ini sensor hole-nya ini berpengaruh sekali terhadap starter ya. Nah, sekarang ini akan kita tusukkan jarum ke sini, ke warna putih. Pokoknya yang 3 baris ini adalah sensor hole-nya. Kita tes dulu. Apakah ada tegangan aki? Apakah ada tegangan listrik? Mohon maaf. Sebentar, kita nyalakan kunci kontak ya. Ini kilo ohm. Sekarang kita posisikan ke DC. Ternyata di sini tidak ada. Coba disela dulu karena ini sistemnya berganti-ganti ya. Oke. Di sini udah terlihat 9,57 volt ya. 9,5 volt. Berarti kalau sudah ada itu, sudah ada tegangan di situ, kita pindah ke yang satu lagi bagian tengah, warna putih bergaris biru ya. Sebentar ya, warna putih bergaris biru kita tancapkan di sini. Mohon maaf, harusnya ini pakai test pen ya Mas Bro ya. Karena kita tidak mempunyai test pen DC, karena tegangannya tidak sampai 10 volt, maka kalau kita menggunakan test pen yang 12 volt tidak akan menyala lampunya. Nah, sekarang kita tancapkan di sini. Di sini tidak terlihat ya tegangan aki. Tegangan listrik, coba disela dulu, pelan saja. Itu. Sekarang sudah 9,54 volt. Berarti untuk kabel yang kedua beres. Sekarang kabel yang ketiga, warna putih bergaris merah. Warna putih bergaris merah. Ya, yang terakhir ini. Oke. Kita fokus ke multimeternya. Tidak menyala ya, bisa dilihat tidak ada tegangan aki di multimeter. Baru coba disela dulu biar mesinnya berputar. Terus. Oke. Belum, mohon maaf ya. Kita tes lagi. Kita baguskan dulu untuk penancapannya di kabel warna putih bergaris merah ya. Mungkin kurang tancap atau gimana. Coba. Ini sudah ada tegangan aki 9, sekian volt. Oke ya. Deal ya. Berarti untuk sensor CKP tidak ada masalah. Sekarang kita ke sini teman-teman. Bisa lihat di sini ada 2 kabel ya. Ini udah dioplak-aplik oleh yang punya motor mungkin. Sini ada 2 kabel, satu warna hijau bergaris kuning. Yang ini. Dan yang satu lagi warna kuning bergaris hijau. Warna hijau bergaris kuning ini adalah arus keluar atau arus output dari rem. Ya. Arus masuk ke rem ini, ke switch rem warna hitam. Kemudian kita pencet rem, akan mengalir arus listrik warna hijau bergaris kuning. Yang ini. Satu lagi akan mengalir ke lampu stop. Lampu rem ya, mohon maaf, lampu rem. Ini sama dengan lampu rem, warna kabelnya. Ketika kita pencet rem, maka arus akan mengalir ke sini, harusnya. Sekarang kita tes. Saya tancapkan. Nah, sekarang saya tancapkan ya. Kemudian kita akan menggunakan test pen lagi. Sekarang ini kunci kontak saya nyalakan ya. Saya nyalakan. Nah, ternyata di sini arus sudah mengalir.
arus listrik sudah mengalir meskipun rem kiri kanan tidak kita pencet. Artinya ini sudah langsung mungkin. Mungkin ini ada yang lengket switchnya atau gimana, saya tidak tahu. Nanti akan kita cek lagi. Nah, selanjutnya arus listrik atau arus masuk ke tombol starter sudah menyala ya. Sekarang kita coba di sini. Ini adalah arus output dari tombol starter. Warna kuning bergaris hijau. Jika kita pencet starter, maka arus akan mengalir ke sini. Oke. Sekarang kita pencet. Deal ya. Berarti saklar atau tombol starter ini berfungsi, tidak ada masalah di bagian sini. Karena ini berfungsi. Tapi tidak ada sama sekali suara starter. Tidak ada saya dengar suara starter, tidak ada yang bunyi. Oke teman-teman. Jadi ini kita cek dulu kabel yang ini, apakah ini putus di tengah jalan, karena ini langsung ke ECU ya. Ini langsung ke ECU. Apakah ada yang putus ini di tengah jalan? Oke. Sekarang kita cek di sini. Di bagian ECU dulu. Nah, ini ya. Oke. Di sini warnanya kuning bergaris hijau. Nah yang ini, teman-teman. Kuning bergaris hijau ya. Bukan kuning bergaris biru, kuning bergaris hijau. Coba kita hitung. Dia di barisan ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini. Deal kan? Nah, sekarang ini kita tancapkan lagi. Kita tancapkan di sini. Nah, ini kita tidak menguji pakai test pen ya, karena ini posisinya songket ECU-nya kita cabut, kita copot, berarti arus tidak ada yang mengalir. Jadi ini posisinya kita tes melalui test pen, test meter, mohon maaf test meter. Kalau memang dia connect nanti tidak yang putus, maka akan terdengar bunyi pada test meter ini. Kita coba kita langsung dulu teman-teman, biar lebih jelas, biar lebih enak dilihat ya kan. Nah, bisa Anda dengar? Oke, sekarang ini saya coba tempelkan, lalu ini ke sini. Bisa dilihat untuk multimeternya, dia terlihat resistansi ya. Bahkan ini tidak menyambung sama sekali. Mungkin ini ada yang putus. Oke? Mungkin ini ada yang putus ya. Oke teman-teman, kita ke sini dulu. Ini tadi kan setelah kita pencet tombol starter, maka ini dari arus listrik. Kita tes sekali lagi. Kita pasang ECU dulu. Oh, ya kita pasang ECU dulu. Ini sebelumnya untuk yang bagian ini saya tancapkan dulu jarum pentol ya. Nanti akan kita langsungkan arus listrik ke sini. Apakah mau starternya menyala? Sebentar yang ini. Nah, oke. Sekarang ini kita pasang ECU-nya. Oke. Tadi kan di sini kalau kita pencet starter maka dia akan menyala. Nah, ini dia. Menyala kan? Kita pencet starter. Nah, karena ini tidak ada arus listrik ke sini, kita coba apakah di sini menyala. Ini saya pencet starter ya. Coba lihat, saya pencet starter. Ini sudah saya tancapkan pakai jarum pentol tadi untuk warna yang tadi ya. Sama sekali tidak ada menyala. Bisa dilihat. Oke. Nah, sekarang karena tidak teraliri arus listrik, karena tidak sampai arus listriknya dari tombol starter ke sana, bagaimana kalau tegangan listriknya, tegangan akinya langsung saja kita kasih ke sana? Contohnya ini. Ini adalah tegangan listrik ya. Ini akinya, positifnya. Kita coba. Benar kan? Berarti di sini sudah teraliri arus listrik ya. Di sini di test pen ini sudah teraliri arus listrik. Kita coba kita tempelkan ke sini. Ya, ini posisi kunci kontak on. Boleh dilihat kameranya? On. Sekarang ini kita aliri
Di sini sudah ada arus listrik di sini, di tes pen ini sudah mengalir. Ini buktinya. Ini. Ah, buktinya ya. Ini. Sekarang kita coba kita tes. Bisa Anda lihat untuk starternya sudah menyala, Mas Bro ya. Jadi benar penyakit untuk dinamo starter ini, penyakit untuk starter ACG dari Beat Street ini adalah kabel yang ini, kabel yang warna kuning bergaris hijau ini putus di tengah jalan. Jadi cara menceknya begini, Mas Bro. Di manakah putusnya? Cara menceknya seperti ini ya. Kita tidak akan membuat praktek lagi karena untuk menyingkat durasi ya. Contohnya seperti ini. Ya, sudah kita tempelkan. Kemudian ini kabelnya kita urut. Contoh sampai di sini, sampai depan ini. Baru kita cari warna yang sama ya. Kita tempelkan lagi ini jarum pentol. Maka kita tes apakah menyambung atau tidak. Kalau menyambung, umpamanya sampai di sini. Contoh sampai di sini ya. Jika menyambung sampai di sini, kalau seandainya menyambung sampai sini, baru dari sini kita cari lagi ke sana. Terus menyambung di sini, kita cari lagi ke sini. Pokoknya sampai di mana putusnya, kira-kira seperti itulah. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya. Cara mengecek kerusakan pada ini ACG starter dan speedometer tidak menyala. Sekali lagi kita tes lagi biar lebih jelas. Ini arus 12 volt sudah mengalir ya. Ini sudah mengalir. Coba dari sana kameranya. Biar lebih jelas sekali lagi ya. Di sini sudah saya tempelkan. Sudah saya cantumkan jarum pentol ke warna yang tadi ya, warna yang kuning bergaris hijau, arus output, arus keluar dari tombol starter. Sekarang kunci kontak saya nyalakan, kemudian saya kasih tegangan listrik. Bisa Anda lihat, motornya menyala, starternya bagus, normal. Sekarang kita tinggal mendeteksi atau mencek di manakah putusnya kabel itu. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Salam otomotif dari saya, Rajo Otomotif. Mantap jiwa.